Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas pengantarnya Pak Evi. Izinkan saya sebelum memulai paparan, saya menyapa dulu Bapak Ibu undangan yang hadir. Bapak Dirjen PAUD Dikdasmen atau yang mewakili beserta jajaran direktur di lingkungan PAUD Dikdasmen, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Kepala Pusdatin atau yang mewakili, serta Bapak Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Rekan-rekan dari Kemenak, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, beserta Bapak Ibu Direktur di lingkungan Kemenak, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, serta yang istimewa Bapak Ibu Kepala Dinas dari wilayah tengah dan barat ini ya Pak Evi ya, di seluruh Indonesia, beserta Bapak Ibu Kepala Kantor Kemenak, Kanwil Kemenak di wilayah tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Sebelum saya menyampaikan mengenai pos prosedur operasional UN, saya ingin menyampaikan beberapa pesan terdahulu mengenai kenapa kita melaksanakan asesmen nasional dan kenapa kita tetap melaksanakannya di tahun ini, gitu ya. Saya share screen dulu. Yang semoga sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, asesmen nasional ini salah satu agenda prioritas dari Kemendikbud tahun ini. Ini merupakan bagian dari strategi transformasi pembelajaran di jenjang dasar dan menengah. Ya. Asesmen nasional ini kita lakukan bukan sekedar untuk memperoleh data, bukan sekedar untuk melakukan evaluasi, menilai kinerja sekolah maupun daerah. Tujuan dari asesmen nasional adalah untuk mendorong terjadinya perbaikan proses dan pada akhirnya hasil belajar di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi ukuran utama keberhasilan asesmen nasional adalah ketika asesmen nasional ini mendorong Bapak Ibu guru untuk berpikir berbeda, untuk lebih inovatif dalam pembelajaran, untuk bisa merefleksikan pembelajaran mereka dan memperbaikinya terus-menerus. Atau ketika asesmen nasional ini mendorong Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk berpikir serius tentang bagaimana membantu guru-guru di sekolahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Serta ketika asesmen nasional ini mendorong Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Kepala Dinas untuk berpikir tentang kebijakan seperti apa, program-program seperti apa yang dapat mendorong terjadinya perbaikan pembelajaran tersebut. Jadi betul memang asesmen nasional ini kami lakukan untuk pemetaan, itu satu hal. Ya, kita perlu peta secara nasional dan di tiap daerah untuk bisa melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran. Ya, jadi kita berbasis data yang valid, dan data yang berorientasi atau berfokus pada kualitas pembelajaran. Itu satu hal. Sisi lain dari asesmen nasional adalah sebagai umpan balik. Jadi kita akan menyampaikan hasil asesmen nasional ini kembali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Dinas sebagai bahan untuk melakukan perencanaan, evaluasi diri dulu, gitu ya. Kemudian untuk melakukan perencanaan dan program yang lebih tepat sasaran. Asesmen nasional nantinya akan berisi dua macam informasi utama. Yang pertama adalah informasi tentang hasil belajar yang paling mendasar, dan karena itu paling perlu diprioritaskan
oleh guru, oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Yang asesmen nasional akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala dinas tentang seberapa efektif sekolah itu dalam memfasilitasi pengembangan karakter-karakter dan kompetensi literasi dan numerasi yang ada di sekolah atau wilayah Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, asesmen nasional juga memberi informasi tentang bagaimana cara memfasilitasi pengembangan kompetensi dan karakter tadi itu. Jadi kita tidak sekedar menyampaikan hasil di ujungnya, hasil belajarnya seperti ini. Asesmen nasional juga akan bermanfaat untuk melakukan perbaikan, karena informasi yang dikandungnya itu juga terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas proses, tidak hanya hasil belajarnya saja. Hasil asesmen nasional akan kami kembalikan melalui platform yang disebut sebagai rapor pendidikan. Ini sedang dirancang oleh tim di Kemendikbud. Harapannya platform ini akan memudahkan kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas untuk memahami hasil asesmen nasional ini dan juga menindaklanjutinya. Karena di rapor pendidikan nantinya akan ada juga rekomendasi-rekomendasi terkait dengan apa yang paling perlu dilakukan di setiap sekolah dan di setiap daerah. Jadi rekomendasinya nanti akan berbeda sesuai dengan hasil asesmen nasional dan data-data lain yang relevan untuk sekolah tersebut. Nah, sekarang mengenai kebijakan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021. Karena ini kita masih berada dalam suasana pandemi, tentu persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Kondisi pandemi di tiap daerah berbeda-beda. Kami memutuskan bahwa kebijakan asesmen nasional itu mengikuti kebijakan makro tentang PTM terbatas. Jadi ketika sebuah wilayah itu sudah boleh menerapkan PTM terbatas, yang artinya level PPKM-nya sudah turun dari level 4 menjadi level di bawahnya, sekolah-sekolah di daerah tersebut diharapkan juga mengikuti asesmen nasional. Jadi posisi asesmen nasional ini sama dengan posisi PTM terbatas. Ketika sudah dinyatakan cukup aman untuk datang ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk pembelajaran, maka kita berharap juga sekolah-sekolah di wilayah tersebut juga melakukan asesmen nasional. Karena pada praktisnya itu dua hal yang sama, gitu ya, datang ke sekolah untuk pembelajaran dan datang ke sekolah untuk asesmen nasional itu sejajar. Kami juga berharap bahwa satuan pendidikan dapat menyampaikan informasi tentang apa itu asesmen nasional, tujuannya, dan jadwal pelaksanaannya pada setiap orang tua peserta didik yang terpilih menjadi peserta asesmen nasional. Nanti kami akan memberi draft surat yang siap untuk digunakan oleh kepala sekolah dan untuk disampaikan kepada. Nah, bagaimana dengan satuan pendidikan yang tidak bisa melaksanakan asesmen nasional tahun ini karena status PPKM-nya masih belum memungkinkan? Kami berencana untuk membuka periode kedua jadwal asesmen nasional pada awal tahun 2022. Jadi ini untuk memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah di wilayah yang tahun ini status pandeminya masih belum memungkinkan. Kita sama-sama berharap agar pandemi cepat terkendali sehingga tahun depan sebagian besar daerah, kalau tidak semua, itu sudah dapat melaksanakan PTM terbatas dan asesmen nasional. Itu ketentuan untuk satuan pendidikan. Nah, sekarang ketentuan untuk peserta didik terkait dengan AN. Peserta asesmen nasional itu akan dipilih secara acak oleh Kemdikbudristek
Ya, ada peserta utama dan ada cadangan di tiap satuan pendidikan. Kemudian mereka yang terpilih itu diharapkan tentu mengikuti asesmen nasional di sekolahnya sendiri atau sekolah tumpangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sekolah mereka. Ya. Peserta didik yang terpilih ini bisa digantikan oleh peserta cadangan. Kalau mereka sedang sakit, apalagi kalau bergejala COVID, tentu saja tidak boleh datang ke sekolah. Kemudian apabila mereka memiliki penyakit komorbid, penyerta yang dapat memberatkan jika tertular COVID. Dan yang ketiga, jika memang tidak dapat melakukan perjalanan ke sekolah dengan aman. Ini tentu kami minta tolong Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan verifikasi apakah memang siswa-siswa yang terpilih itu memenuhi kriteria-kriteria ini gitu ya, ketika mereka menyatakan tidak dapat mengikuti asesmen nasional. Selain itu, sebenarnya ada juga gladi bersih sebagai persiapan untuk asesmen nasional. Akan sangat baik apabila peserta didik ini ikut gladi bersih juga, sehingga mereka tahu apa yang perlu dilakukan, tahu cara menjawab, tahu model-model soal yang akan dihadapi dalam asesmen nasional, bukan untuk mempelajari supaya skornya meningkat ya, tetapi sekedar untuk tahu apa yang perlu dilakukan kalau dalam suasana tes yang berbasis komputer. Nah, tetapi hal ini tidak kami wajibkan. Ya, akan baik kalau bisa datang dalam gladi bersih, tetapi kalau daerahnya memang tidak memungkinkan, juga tidak masalah. Nah, ini jadwal yang sudah kita rancang dan akan menjadi bagian dari pos AN yang akan segera kita terbitkan. Bagian yang kuning-kuning itu Bapak Ibu adalah pelaksanaan asesmen nasional. Kami merancangnya secara berjenjang, dimulai dari SMK dan paket C dahulu pada bulan September minggu keempat. Kemudian minggu depannya, September minggu kelima, untuk jenjang SMA, dan minggu depannya lagi, minggu pertama Oktober untuk SMP dan paket B. Kemudian ada rehat 1 minggu, dan pelaksanaan SD-nya itu masih di bulan November, minggu kedua dan ketiga November. Nah, sebelum pelaksanaan, ada 2 jenis persiapan. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi ini kami rancang, ini yang paling dekat ya, akhir Agustus dan awal September, ada 2 minggu sehingga semoga menjadi lebih fleksibel. Simulasi ini utamanya adalah untuk melakukan persiapan teknis, mengecek perangkat TIK, laptop, komputer, jaringan internet yang ada di sekolah. Tidak harus ada siswanya juga ya kalau ini. Kemudian dan ini dilakukan untuk semua jenjang. Jadi meskipun SD itu pelaksanaannya masih di bulan November, tapi sebaiknya kesiapan perangkat TIK itu sudah mulai dicek sejak bulan Agustus dan September ini. Kemudian yang ungu itu adalah persiapan kedua, itu gladi bersih yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kalau memang daerahnya sudah memungkinkan, ini peserta didik sudah bisa diajak ke sekolah untuk mencoba mensimulasikan kalau mereka menjadi peserta asesmen nasional itu prosedurnya seperti apa. Ya, kemudian disambung dengan pelaksanaannya. Kalau memang anak-anak tidak bisa melakukan gladi bersih karena kondisinya belum aman ketika jadwal gladi bersih, sebenarnya tidak masalah juga. Nanti kami akan sediakan slot waktu sebelum pelaksanaan di hari H bagi anak-anak untuk mencoba prosedurnya, sehingga mereka paling tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk AKM, survei karakter, maupun survei lingkungan belajar. Terakhir, ini saya mengingatkan lagi bahwa asesmen nasional itu tidak
memiliki konsekuensi sedikit pun kepada peserta didik, kepada murid. Ya, jadi asesmen nasional ini dirancang sebagai evaluasi sistem yang tidak memberi beban tambahan kepada murid. Ya, tidak ada skor individu murid dan sebenarnya tidak ada skor individu guru maupun kepala sekolah juga. Skor hanya akan dimunculkan di level sekolah dan di level daerah. Yang bisa melihat skor sekolah hanya kepala sekolah dan kepala dinas yang mengampu atau kepala kanwil gitu ya untuk madrasah. Jadi hasil asesmen nasional ini kita perlakukan seperti hasil tes darah atau diagnosis medis, tes lab gitu ya, yang hanya bisa dilihat oleh pasien dan dokter. Jadi Bapak Ibu semoga ini bisa menurunkan kekhawatiran terkait dengan apa yang harus disiapkan siswa, apa yang harus disiapkan guru terkait pembelajarannya mengenai asesmen nasional ini. Jawabannya adalah tidak. Satu-satunya persiapan yang kita perlu lakukan adalah persiapan teknis, koordinasi teknis seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi untuk pembelajaran, persiapan yang sifatnya dilakukan untuk meningkatkan skor, itu sama sekali tidak diperlukan, Bapak dan Ibu. Pada tahun pertama, hasil asesmen nasional juga masih tidak memiliki konsekuensi kepada sekolah maupun dinas pendidikan. Ini semata-mata kita gunakan sebagai bahan untuk evaluasi diri, serta sebagai pemetaan awal atau baseline. Sehingga kita bisa tahu di tahun-tahun setelah ini, di tahun 2002 dan seterusnya, bagaimana kinerja sekolah dan daerah dibandingkan dengan kinerja mereka pada tahun 2021. Jadi kami menitik beratkan penilaian kinerja nantinya mulai tahun 2022 itu lebih pada seberapa berhasil sekolah, dinas pendidikan memfasilitasi hasil belajar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi progres ya, apakah kita dari tahun ke tahun itu menjadi semakin baik atau tidak. Karena itu bagi murid sekali lagi tidak ada perlunya menyiapkan diri, tidak perlu ikut les, orang tua juga tidak perlu mengikutkan les, tidak perlu membeli buku-buku latihan asesmen nasional, Bapak dan Ibu guru juga tidak perlu melatihkan soal-soal gitu ya. Jadi latihan soal itu bukan hal yang kita inginkan untuk persiapan asesmen nasional ini. Kalau ada yang kita ingin terjadi adalah Bapak dan Ibu guru itu meningkatkan kemampuan untuk mengajar dengan lebih bermakna, mengajar dengan lebih interaktif, mengajar dengan cara yang lebih menumbuhkan daya nalar, ya, berpikir kritis dan karakter secara lebih utuh, bukan latihan-latihan soal yang spesifik. Pada tingkat sekolah dan pengawas, kita tentu sangat berharap agar kegiatan pengawasan sekolah maupun kepemimpinan sekolah itu orientasinya adalah mendorong guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran tadi. Saya akhiri di situ dulu, Pak Revi. Terima kasih. Semoga informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Tapi nanti kita bisa dialog dan diskusi lebih lanjut jika ada yang perlu diklarifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.